Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah sejuk sekali suasana pegunungan. Bagaimanapun juga kita harus bersyukur Indonesia yang sudah sangat banyak ditumbuhi dan sangat subur, Jawa Dwipa yang sangat subur sekali, sehingga banyak sekali orang-orang luar yang datang ke Indonesia dan mereka benar-benar memahami makna bersyukur ketika berada di Indonesia, karena mereka sendiri di daerahnya cukup dingin atau seperti apa. Tapi bagaimanapun juga Indonesia adalah sebuah daerah yang penuh kemah ripah loh Cinawi. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat sebuah gunung, beliau juga, Allah sudah menginformasikan di dalam surat Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doyikan harojan ka'anama yas'adu fis sama. Artinya ketika orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah itu seperti orang yang dadanya disempitkan oleh Allah, seperti orang yang naik ke gunung, dadanya disempitkan sama Allah, ya. Dayikan harojan, artinya dada yang sempit, ya. Yashadu fis sama, sehingga seolah-olah dia seperti mendaki ke atas langit, ya. Seperti kita tahu kalau di pegunungan seperti ini, semakin tinggi level kita, level tanah kita, semakin rendah tekanannya, ya. Tetapi kita disempitkan dadanya sehingga oksigen sangat sedikit, sehingga kita disempitkan dada kita. Sebagaimana orang-orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah disempitkan, disesatkan dadanya kelak. Insya Allah kita akan terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Jadi secara eksak juga ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan tentang bagaimana adanya energi potensial ketika kita berada di atas ketinggian, maka yang terjadi adalah kadar oksigen sangat rendah. Bapak-bapak, ini supaya kita bisa bersyukur bahwa bagaimanapun juga tubuh kita itu untuk menghasilkan energi butuh yang namanya oksigen, ya kan? Makanan harus dibakar dengan oksigen, ya, karena baru bisa menghasilkan energi. Seperti bensin itu seperti makanan, ya, hidrokarbon. Dia butuh oksigen untuk menghasilkan energi gerak. Kalau makanan itu juga harus, makanan itu juga hidrokarbon, nantinya kan ke glukosa, sehingga dia harus ditambah oksigen untuk menjadi energi plus CO2, karena semua pembakaran hidrokarbon itu akan menjadi CO2 plus H2O plus energi, ya. CXHY plus O2 menjadi energi plus H2O plus CO2, ya. Jadi bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengkondisikan kita menghirup oksigen dari tempat yang sejuk, kemudian akan masuk ke dalam paru-paru kita. Dan di situ di paru-paru akan dimasukkan oksigen tadi ke dalam darah untuk bercampur dengan makanan dan menjadi energi. Kemudian nanti dari hasil pembakaran itu CO2 akan kembali masuk ke dalam darah dan akan diambil kembali oleh paru-paru untuk dikeluarkan lagi ke dalam hidung. Itu secara singkatnya saja. Tapi bagaimanapun juga sistem yang sudah diberikan oleh Allah sudah luar biasa hebatnya. Berat paru-paru kita kanan dan kiri pun ini beda 10 gram, ya. Antara kanan itu lebih berat daripada yang kiri. Wallahu alam. Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Makanya kalau posisi tidur itu harus hati-hati, ya. Kita harus selalu posisinya menghadap ke kanan, ya. Allah sudah mendesainnya paru-paru kita lebih besar yang kanan. Kemudian bagaimanapun juga, ya, kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salah satu mensyukuri paru-paru adalah yang pertama, kita harus menghindari yang merusak, menghindari yang mudarat, ya. Di antaranya apa? Rokok. Kalau kita masih berislam tetapi kita masih tidak bisa lepas dari rokok, sepertinya kita kok tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, kita harus terus berolahraga. Semakin cepat nafas kita karena berolahraga, maka semakin bagus penyaringan oksigen dan terhadap kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita.
Dan yang ketiga adalah kita memperbanyak ke tempat-tempat yang enak, ke tempat-tempat yang sejuk, yang bersih, sehingga di sini paru-paru kita akan lebih terrefresh. Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dimanapun. Masya Allah, kita akan selalu memuji nama Allah. Jangan sampai berhenti di kata-kata, wih, indah ya, cakep ya. Tapi kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sungai di dalam Islam banyak sekali disampaikan dan ada di dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana sungai-sungai di dalam surga yang mengalir di dalamnya air-air yang sangat jernih, di mana di sana ada sungai arak, ada sungai susu, ada sungai yang jernih airnya dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ada 4 sungai yang ada di dunia ini yang nanti kelak akan di surga. Yang pertama adalah sungai Seihan, sungai Jaihan, dan sungai Eufrat serta sungai Nil. Bahkan ada sejarah singkat tentang sungai Nil. Bagaimana sungai Nil ini suatu saat pernah mau surut airnya, dan Umar bin Khattab mengirimkan sebuah surat kepada sungai Nil. Intinya adalah, kalau engkau adalah seorang makhluk, maka ikutilah Allah, tetaplah mengalir di dalamnya sungai air-air yang jernih. Tetapi jika engkau adalah bukan makhluk lagi, merasa bukan makhluk lagi, ya itu terserah. Maka sungai Nil akhirnya mengalirkan kembali air-airnya, dan hingga kini akibat dari doa dan surat dari Umar bin Khattab tersebut, maka sungai Nil adalah sungai yang tidak pernah kering selama ini. Masya Allah, ini adalah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua insya Allah bisa masuk ke surga, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari beningnya, sehatnya air yang ada di surga nanti. Kalau saat ini umat muslim tidak boleh minum arak, nanti kita akan dapat araknya di sana. Kalau sekarang kita sudah minum arak, mungkin kita udah nggak akan dapat kenikmatan di surga. Makanya Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya aku tidak mau mengambil semua jatah kesenanganku di dunia, karena aku akan tabung itu untuk di akhirat nanti. Masya Allah. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah, bagaimanapun juga kita tadi udah di gunung, di sungai, ya, tadabbur alam. Masya Allah, inilah yang patut selalu kita syukuri. Apapun yang terjadi dan apapun yang ada di dunia ini harus kita syukuri. Ya, bagaimana limpahan air yang seperti ini itu bisa menjadi penghapus dari segala macam kelelahan yang ada. Bahkan kita harus melindungi sungai-sungai seperti ini agar tetap jernih airnya. Bahkan saking Rasulullah menyuruh kita agar untuk menjaga air yang ada di sungai, ketika kita mengambil air wudu di sungai, maka sesungguhnya kita pun harus mengambil air wudu secukupnya. Meski itu di sungai yang mengalir, tetapi kita tetap harus mengambil air wudu secukupnya. Ini bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat menjaga lingkungan hidup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.